Jadi terakhir sampai mungkin berapa kali gagal, begini di atapnya datang angin diterbangkan, begini dibuat bocor. Jadi terakhir mereka musyawarah, diambillah dilihat spontan dari ayam. Dia punya sayap kok berdiri tegap, nggak bocor di bawahnya. Jadi itu diambil dari bentuk ayam. Nah, ayam itu sangat berperan di dalam pembangunan ini. Mulai musyawarah tetap ayam, itu tadilah namanya manuk mersendiri. Dari situlah pendatkan doa-doa melalui simbol-simbol manuk mersendiri, ayam yang diatur bersusun kembali. Jadi sangat berperan sekali bentuk ayam itu di dalam pembangunan ini. Berangkat ke hutan, diberangkatkan makan ayam. Dan sampai tadi tahapan yang terakhir kita tetap ayam. Jadi ayam itu memang satu properti, satu peralatan adat yang tertinggi, Bapak. Oke. Bapak, berarti kita hari ini melaksanakan sebuah ritual adat yang namanya itu mandomi. Siap. Boleh Bapak ceritakan nggak Pak? Sebenarnya mungkin banyak pemirsa di rumah yang belum paham karena nggak melihat langsung kegiatan kita hari ini. Apa sebenarnya mandomi itu Pak? Baik, sebelum kita tatanan ke mendomi, tentu di awal tadi ini terwujud dulunya mulai tahapan pertama, yaitu musyawarah, perunggu, sulang silima lebu, musyawarah mufakat yang terdiri kembali yang awal tadi, unsur perisangisan ketulan tengah prekur berudang puang, memutuskan kita membangun, mendirikan sapo, berarti bukan keputusan satu orang, tetapi dipimpin musyawarah mufakat oleh seorang pertaki. Itulah wujud saya, mengumpulkan semua keturunannya untuk merencanakan membangun. Tahap kedua, begitu sudah sepakat, kembali mencarikan ahlinya. Itulah namanya pekundulkan pandai, menetapkan siapa. Kita sudah sepakat mendirikan, siapa kita bikin pandainya. Ada ritual untuk pekundulkan pandai, menyerahkan sepenuhnya. Yang ketiga, memberangkatkan pandai. Tadi dia menetapkan, ketiga memberangkatkan, berangkat pandai batu berangkat ke sungai ngambil batu, pandai kayu berangkat ke hutan mengambil kayu, pandai rotan, pandai bulu, bambu berangkat semua ke hutan. Itulah tahap ketiga. Setelah itu acara pecenderkan. Setelah bahan sampai di lapangan tempat pembangunan itu, dibuatlah satu ritual pecenderkan, mendirikan. Setelah mendirikan, tahapan sampai pertengahan bangunan, pekekeken jojong binangun. Itu sudah tahapan yang kelima. Baru yang keenam, itulah setelah jojong pekekeken jojong binangun, masuklah acara mendomi. Itulah tatanan perjalanan ritual pendirian Sapulu. Itulah yang kita laksanakan tadi. Yang artinya mendomi itu berarti sudah tahapan untuk mempersiapkan pekerjaan akhir. Itu artinya dihuni dan mempersiapkan yang dikurang-kurang, termasuklah pekerjaan nanti yaitu ukiran-ukiran. Kenapa? Sejarah ukiran yang ada ditempelkan dalam rumah itu terwujud dari musyawarah tadi semua. Tadi unsur-unsur yang berperan di dalam mendomi tadi, seperti yang kita lihat awal tadi, unsur-unsur sulang silima kan memberikan saran-saran petua apa segala. Itulah nanti wujud nama-nama ornamen yang ada di dalam rumah itu. Jadi setelah mendomi ini, kita akan melaksanakannya nanti ke depan. Dan terakhir nanti, itulah acara menjegeru penutupannya. Jadi dia tetap 7 item, tetap 7 juga. Jadi Tetap 7 berarti Pak ya, tetap sama seperti rumahnya juga berarti. Iya. Bapak, dari kegiatan hari ini juga ada banyak kegiatan nih Pak. Ada selain tadi juga ada pembacaan doa di membacakan doa di atas. Setelah membaca doa kita juga ada kegiatan semacam syukuran lah berarti tadi Pak orang Indonesia bilangnya. siap. Nah, setelah itu juga ada kegiatan nih Pak di bawah tadi ada menanam, ada juga menampi padi. Itu kenapa kayak cukup panjang nih kegiatan mendomi ini sebenarnya? Itu kenapa Pak sebenarnya? Nah, sebenarnya acara mendomi itu berarti rumah itu sudah layak dihuni. Dan artinya mulai dari situlah start pekerjaan finishing. Nah, sembari melaksanakan itu tentu ada kegiatan di luar rumah.
tentu tatanan pertanian, tata cara menanam padi. Itulah yang kita laksanakan tadi setelah ada menanam padi. Karena di zaman itu tidak ada, belum ada teknologi. Para perempuan di kampung di sini dulu menumbuk padi, menutup pagi, proses untuk menjadi beras. Jadi cirinya kalau jam 8 sampai 10 malam itu sudah pasti gadis yang menutup pagi. Tidak bisa diperbolehkan siapapun. Itu memang nggak tertulis, tapi sistematis terjaga. Anak-anak nggak bisa gabung, orang tua nggak bisa. Itu khusus gadis. Nah, ada di sini tempatnya dulu Barse. Di situ orang itu menumbuk padi. Sapo ini, bangunan Barse ini namanya, dihuni oleh seorang perempuan yang tua tidak menikah. Dan putri disitulah menginap semua. Dengan bergotong royong. Contohnya, malam ini kita menumbuk padi si A. Besok menumbuk padi si B. Nah, kan begitu. Dan disitulah zamannya belum bisa bertemu si laki-laki dan perempuan. Belum bisa bebas loh. Belum bisa berhadapan langsung, duduk berbarengan, belum berjalan bersama, belum bisa anak lajang dan laki-laki dan perempuan. Nah, begitu malam hari menumbuk padi, dari kejauhan seorang pria, pemuda, perkasa mendengarkan suara lesung ini, berduduklah jantungnya mendatangi sumber suara itu. Itu di malam hari. Jadi kalau di pagi hari, itu pastinya ibu-ibu rumah tangga yang menumbuk padi. Itulah yang dilakukan tadi. Jadi tentu sudah dihuni rumah. Nah, berarti kegiatan para ibu-ibu kan ada lagi. Laki-laki berburu, bikin kerajinan-kerajinan, apa? Ibu-ibu yang di rumah ini bikin kerajinan, itu namanya membayu. Bikin tikar, bikin sumpit, para laki-laki bikin tampi.